Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola Eropa. Dewan Kota Barcelona belum mengizinkan Blaugrana menggunakan Camp Nou dalam waktu dekat, sehingga rencana klub untuk kembali ke stadion tersebut harus tertunda. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola nasional. Pemain FC Utrecht Miliano Jonatas optimis dapat membawa timnas Indonesia cetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan ini semakin memberikan motivasi jelang kualifikasi ronde keempat. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. Ketidakhadiran Marcelino bersama klub barunya terungkap bukan karena kondisi fisik atau persaingan di lapangan, melainkan urusan administrasi yang membuatnya tertunda melakoni debut bersama AS Trenčín di Liga Slovakia. Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah belum juga terlihat membela klub barunya AS Trenčín. Diketahui Marcelino tercatat sebagai pemain Indonesia kedua yang memperkuat klub asal Slovakia tersebut setelah Witan Sulaiman lebih dulu bergabung pada musim 2022-2023. Gelandang berusia 21 tahun itu resmi diperkenalkan AS Trenčín pada 6 September 2025. Saat dirinya masih fokus memperkuat timnas Indonesia dalam dua laga FIFA Matchday kontra China Taipei dan Lebanon. Seharusnya Marcelino sudah bisa bergabung dengan tim pada 10 September usai jeda internasional berakhir. Namun hingga kini Marcelino belum juga menjalani debut. Dirinya tidak masuk line up pada dua laga terakhir Trenčín di Liga Slovakia melawan MFK Ružomberok pada 13 September dan FK Železničar Poderezova pada 20 September. Bahkan pemain berusia 21 tahun itu belum terlihat dalam sesi latihan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Olahraga AS Trenčín, Andrej Zacic, menjelaskan bahwa Marcelino masih harus menyelesaikan sejumlah proses administrasi sebelum bergabung penuh dengan tim. Dirinya menegaskan klub tidak ingin memberikan beban maupun ekspektasi berlebih kepada pemain timnas Indonesia tersebut. Menurut Zacic, Marcelino yang dipinjam dari Oxford United FC membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru di Slovakia dan ritme kompetisi Liga Slovakia. Dirinya pun berharap sang gelandang dapat segera menyesuaikan diri dan memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut kepercayaan pelatih. Karir Mads Hilgers di FC Twente berada di ujung tanduk. Sejak gagal pindah klub pada awal musim, bek timnas Indonesia itu terus diparkir, hingga memicu reaksi keras dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Belanda yang menyebut sebagai bentuk perundungan. Kontrak Mads Hilgers bersama FC Twente akan berakhir pada akhir musim. Bek keturunan Indonesia itu sempat menyatakan keinginan untuk hengkang, namun gagal menemukan klub baru hingga bursa transfer Eropa ditutup. Situasi tersebut membuat peluang Hilgers tampil bersama Twente praktis tertutup. Setelah manajemen klub mengultimatum agar ia segera memperbarui kontrak jika ingin kembali dimainkan. Kasus ini kemudian mendapat sorotan dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Belanda atau VVCS.
Direktur VVCS Louis Everard mengecam keputusan 20 dan menilai perlakuan terhadap Hilgers sebagai bentuk perundungan serta penyalahgunaan wewenang. Everard menyoroti pencoretan nama Hilgers dari daftar pemain di setiap pertandingan sebagai bukti tekanan klub. Dirinya juga membandingkan kondisi Hilgers dengan situasi di Ajax Amsterdam pada musim panas lalu, di mana sejumlah pemain yang dipersilahkan pergi justru dilarang menggunakan fasilitas latihan utama dan harus berlatih secara terpisah. Sejauh ini, Hilgers telah diparkir sejak pekan pertama hingga laga ke-6 Liga Belanda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah, mengingat Hilgers menjadi bagian dalam skuad timnas Indonesia yang akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak menilai bahwa timnas Indonesia bukanlah lawan mudah. Pelatih Tahir Adnan menyebut skuad Garuda era Patrick Kluivert jauh lebih kuat dan bisa jadi penghalang serius bagi peluang Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pelatih asal lokal Irak, Tahir Adnan, menilai timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Hal itu disampaikan Adnan ketika dimintai pandangan mengenai persaingan di fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang akan mempertemukan Arab Saudi, skuad Garuda, dan Irak pada awal Oktober mendatang. Menurut Adnan, tim Merah Putih kini berbeda jauh dibandingkan saat masih ditangani Sintayong di fase kedua. Saat itu, Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Irak dengan skor 1-5 dan 0-2. Kini, dengan polesan Kluivert, permainan Rizky Ridho dan kolega dinilai lebih solid dan berkembang pesat. Adnan menambahkan persaingan menuju tiket putaran final Piala Dunia 2026 akan sangat ketat. Arab Saudi dan Indonesia disebut memiliki persiapan lebih matang dibanding Irak. Karena itu, peluang singa Mesopotamia akan sangat ditentukan oleh kecerdikan pelatih Graham Arnold. Ia menilai keputusan-keputusan yang dibuat pelatih asal Australia tersebut akan menjadi kunci bagi Irak. Namun, Adnan juga mengakui misi Irak kali ini tidak mudah karena harus berhadapan dengan dua tim yang tengah berada dalam tren positif dan semakin kompetitif. Emiliano Jonathans membawa semangat baru bagi timnas Indonesia. Gelandang muda itu menegaskan tekad kuat untuk mengantar Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dan menciptakan sejarah besar dalam sepak bola Indonesia.
harapan besar tengah menyelimuti timnas Indonesia yang kian dekat dengan impian tampil di Piala Dunia 2026. Salah satu pemain yang baru dinaturalisasi, Miliano Jonathans, menegaskan tekadnya untuk membawa skuad Garuda berlaga di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Indonesia akan kembali berjuang pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Dalam fase ini, Garuda tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Jalan menuju Piala Dunia jelas tidak mudah. Hanya juara grup yang berhak lolos otomatis ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Namun semangat Miliano tetap tinggi. Pemain FC Utrecht itu sebelumnya telah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Dalam laga itu, ia tampil penuh semangat, cepat beradaptasi dengan permainan tim, sekaligus merasakan pengalaman emosional saat pertama kali berseragam Garuda. Sementara itu, ujian berat menanti ketika Indonesia menghadapi tuan rumah Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Selasa 9 September 2025, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tiga hari berselang, pasukan Patrick Kluivert kembali menantang Irak di stadion yang sama. Jika mampu mencuri poin dari dua laga awal, peluang Indonesia mencetak sejarah dengan tampil perdana di Piala Dunia akan semakin terbuka lebar. Presiden La Liga Javier Tebas angkat bicara terkait larangan UEFA terhadap bendera Palestina pada laga Real Madrid kontra Marseille. Dirinya menegaskan bahwa La Liga berbeda dengan UEFA yang mengizinkan supporter untuk membawa bendera Palestina selama sesuai dengan aturan. Presiden Liga Spanyol Javier Tebas angkat bicara mengenai larangan UEFA terhadap penggunaan bendera Palestina di Stadion Santiago Bernabeu. Saat laga Real Madrid melawan Olympique Marseille pada matchday pertama Liga Champions 2025-2026, Rabu 17 September 2025. Meski Real Madrid berhasil menang 2-1, pertandingan tersebut meninggalkan kontroversi. Kejadian tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di luar stadion.
Sejumlah supporter Marseille sempat diadang petugas keamanan karena membawa bendera Palestina. Bendera tersebut disita sebelum mereka diperbolehkan masuk. Insiden ini memicu perdebatan di media sosial, dengan banyak pihak mengecam UEFA karena dianggap menerapkan standar ganda. Diketahui, UEFA selama ini melarang simbol politik masuk ke stadion, namun dinilai tidak konsisten lantaran tak pernah menjatuhkan sanksi terhadap Israel atas serangan ke Palestina. Berbeda dengan Rusia yang langsung dihukum setelah invasi ke Ukraina. Beberapa hari kemudian, Javier Tebas menyampaikan pandangannya. Dirinya menegaskan bahwa La Liga tidak melarang penonton membawa bendera Palestina ke stadion, selama sesuai dengan aturan yang berlaku. Harapan Barcelona untuk segera pulang ke Spotify Camp Nou harus kandas. Dewan Kota Barcelona menolak izin operasional akibat persoalan keselamatan, sehingga memaksa Blaugrana menjamu Real Sociedad dan PSG di Stadion Olimpiade Montjuic. FC Barcelona dipastikan belum bisa kembali ke Spotify Camp Nou setelah Dewan Kota Barcelona menolak memberikan sertifikat hunian akhir untuk proyek renovasi yang masih berjalan. Pihak otoritas menyebut sejumlah kekurangan, terutama terkait aspek keselamatan, masih belum terpenuhi sehingga izin resmi tidak dapat diterbitkan. Sejumlah modifikasi juga belum rampung, termasuk prosedur evakuasi darurat yang dinilai belum sesuai regulasi. Kondisi ini membuat Camp Nou dipastikan tidak bisa digunakan untuk laga La Liga melawan Real Sociedad pada 28 September mendatang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sebastian Masseque juga menekankan bahwa kembalinya Barcelona ke Camp Nou saat ini tidak memungkinkan demi alasan keamanan. Meski enggan mengomentari ketegangan dengan pihak klub, Dewan Kota menegaskan kerjasama dengan Barcelona tetap terjalin. Namun mereka tidak memberikan batas waktu baru terkait izin operasional stadion. Wakil Wali Kota Laila Bonet memastikan laga kontra Real Sociedad akan digelar di Stadion Olimpiade Montjuic. Dirinya menambahkan meski jadwal cukup padat karena perayaan Mercy, persiapan logistik telah dilakukan agar pertandingan berjalan lancar. Sebelumnya, Presiden Barcelona Joan Laporta sempat meningkatkan tekanan kepada Dewan Kota. Barcelona menyatakan seluruh prosedur resmi telah dipenuhi, mulai dari sertifikat penyelesaian, laporan inspeksi badan pengawas, hingga rekomendasi dari pemadam kebakaran dan otoritas lingkungan. Klub menilai
Dinilai fase pertama renovasi sudah tuntas, namun Dewan Kota secara tegas menolak klaim tersebut. Alhasil, keterlambatan kembali menghantui proyek renovasi Camp Nou. Barcelona pun harus tetap bermain di Montjuic, termasuk untuk laga penting melawan PSG pada 1 Oktober mendatang, dengan catatan kondisi lapangan layak digunakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.